Oke anak-anakku, kembali lagi dengan Pak Andi, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke anak-anakku, untuk membahas materi selanjutnya, sebelum kita mengawali materi berikutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku, untuk mengawali materi berikutnya selanjutnya, yaitu kita sudah masuk di tema 6. Ya, ini ya. Kita sudah masuk di tema 6. Tema 6 ini tentang judulnya yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Nah, di dalam judul ini ada di subtema 1 dan subtema 2 untuk pembelajaran PJOK sendiri. Untuk kali ini Pak Andi langsung membahas 2 subtema sekaligus ya. Ya, diperhatikan itu subtema yang pertama atau subtema 1 tentang hewan di sekitarku. Materinya adalah variasi gerak berjalan dengan irama. Itu untuk subtema yang pertama. Subtema yang kedua tentang merawat hewan di sekitarku. Materinya adalah gerak lari berirama. Ya, di dalam tema ini, tema 6 ini, subtema 1 dan subtema 2 ini ada beberapa macam ya. Oke, lanjut, langsung kita ke materi. Oh ya anak-anak, sebelum ke materi, seperti biasa kalian harus memahami, mengerti tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini untuk subtema 1 ya. Tujuan pembelajaran ini untuk subtema 1. Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama atau ketukan dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. Berikutnya yang kedua, anak-anak dapat melakukan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama atau ketukan dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama. Itu untuk tujuan pembelajaran yang subtema 1 anak-anak. Oke, langsung kita ke materi ya. Materi yang pertama subtema 1 adalah variasi gerak berjalan dengan irama. Jadi di dalam variasi gerak berjalan dengan irama ini ada beberapa macam tentang gerakan berjalan ya. Yang perlu kalian ketahui, ada beberapa macam tentang gerakan berjalan. Yang pertama ada berjalan melangkah biasa ya. Berikutnya yang kedua ada berjalan melangkah rapat. Berikutnya yang ketiga ada berjalan dengan mengayun tangan. Jadi berjalan melangkah biasa itu ya seperti orang-orang pada umumnya, anak-anak berjalan seperti biasa itu. Kalau berjalan melangkah rapat itu kakinya lebih pendek daripada melangkah biasa. Yang kalian ketahui untuk anak-anak orang-orang berjalan itu tadi lebih pendek untuk melangkah rapat. Yang ketiga berjalan dengan mengayun tangan. Jadi berjalan baik kakinya dilangkahkan dan ini juga diikuti dengan tangannya harus diayunkan. Itu beberapa macam tentang gerakan berjalan. Ada berapa? Ada 3. Oke, lanjut. Untuk yang pertama, berjalan dengan mengayun tangan. Ya, bagaimana gambarnya? Ya, ini gambarnya. Ini berjalan dengan mengayun tangan anak-anak. Jadi di situ disebutkan seorang anak melakukan gerakan berjalan dengan mengayun
tangan. Nah, ini untuk berjalan dengan mengayun tangan. Oke, lanjut. Bagaimana caranya? Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus berdiri tegak dan siap. Berikutnya, yang kedua, langkahkan kaki kanan dan ayunkan tangan kiri lurus ke depan sejajar bahu. Selanjutnya, kemudian langkahkan kaki kiri dan ayunkan tangan kanan lurus ke depan sejajar bahu. Terakhir, yang keempat, lakukanlah gerakan tersebut secara berulang-ulang. Itu caranya ya untuk berjalan ke depan dengan mengayunkan tangan. Oke, selanjutnya ya, kita sudah masuk di subtema 2 ya. Tadi subtema 1 tentang berjalan ke depan ya. Sekarang masuk ke subtema 2. Sebelum masuk ke materi subtema 2, tujuan pembelajaran harus kamu pahami. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama untuk subtema 2, anak-anak dapat menjelaskan tentang lari zigzag. Ya, lari zigzag itu lari berbelok-belok. Yang kedua, anak-anak mampu mempraktekkan lari zigzag dengan benar dan tepat. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan tentang lari tempat ya, tentang lari di tempat, lari lambat, dan lari dengan rintangan. Berikutnya yang keempat, anak-anak mampu mempraktekkan lari di tempat, lari lambat, dan lari rintangan. Itu untuk tujuan pembelajaran anak-anak ya. Oke, bisa dipahami untuk tujuan pembelajarannya. Sekarang kalau sudah dipahami, lanjut ke materi ya. Materinya yang pertama adalah pengertian lari dan macam-macam lari ya. Ini pengertian lari dulu, yuk disimak ya. Lari adalah salah satu cabang olahraga tertua di dunia. Ingat, lari adalah salah satu cabang olahraga. Semua olahraga itu yang paling tua adalah lari. Yang paling tua di dunia adalah lari. Dan juga pengertian lari sendiri itu adalah menggerakkan kedua kaki untuk melakukan gerakan berlari, baik dalam tempo lambat atau cepat. Nah, baik dalam tempo lambat atau cepat. Gerakannya lebih cepat dari berjalan. Itu yang harus kalian pahami. Nah, sekarang macam-macam lari ada berapa? Macam-macam lari. Yang pertama, lari di tempat. Yang kedua, lari lambat. Yang ketiga, lari dengan rintangan atau zigzag atau belok-belok. Nah, ini macam-macam lari berarti ada berapa, Nak? Ada 3 ya. Oke, lanjut berikutnya. Yang pertama, lari di tempat. Nah, langkah-langkahnya bagaimana lari di tempat? Yang pertama, kaki diangkat sebatas pinggang ya. Yang kedua, saat berlari kita dapat berlari lebih cepat. Jadi lari di tempat itu larinya lebih cepat, tapi kakinya diangkat sebatas pinggangmu. Tadi harus diangkat kakinya. Nah, seperti ini seorang anak berlari di tempat. Nah, itu ya. Nah, dilihat kakinya itu diangkat sebatas pinggang. Oke ya, sudah paham? Oke, Pandu ulang lagi. Sekarang masuk ke tugas ya. Tugas kalian di rumah adalah mempraktekkan. Jadi tugas kalian di rumah selama Pak Andi mengasih materi tadi, ada tugas untuk kalian di rumah untuk mempraktekkan. Tugas yang pertama adalah kalian harus mempraktekkan berjalan ke depan dengan mengayunkan tangan. Apa yang ada pada gambar tadi ya, berjalan ke depan dengan mengayunkan tangan dengan cara berulang-ulang, diulang-ulang. Berikutnya praktek yang kedua, berlari di tempat dengan mengangkat kaki sebatas pinggang ya, seperti yang Pak Andi sampaikan pada materi tadi dan juga ada gambarnya. Berlari di tempat, kakinya diangkat sebatas pinggang ya. Lakukan itu sampai yang kedua ini, lakukan berlari di tempat sampai 10 kali hitungan ya, 10 kali hitungan. Itu yang kedua. Untuk praktek yang ketiga, berlari dengan rintangan atau zigzag, sama seperti yang Pak Andi tunjukkan tadi di gambar ya. Berlari dengan
rintangan atau zigzag. Jadi nanti kalian siapkan bendanya di rumah, setelah itu berlarilah dengan zigzag. Oke anak-anak, itu aja yang Pak Andi sampaikan untuk di materi tema 6 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan semoga yang terpenting adalah selalu bisa menjaga kesehatan, dan praktek tugasnya nanti dikirim melalui foto ya, difoto dan dikirim melewati WA ya, nanti dikirim melewati WA ya. Oke Pak Andi, cukup sekian untuk materi hari ini.